warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Liana Safitri. NIM saya 22180146. Jadi teman-teman, kali ini Liana ingin menunjukkan nih tutorial buat kalian cara penggunaan aplikasi untuk membuat surat perjalanan dinas dan membuat surat tugas. Nah, sebelum melakukan persiapan ini perlu kalian perhatikan untuk menginput data pokok ini kalian jangan sampai salah ya. Nah, begini cara pemasukan datanya. Yang pertama, kop 1 kalian masukin nama perusahaan kalian yaitu PT Liana Interior. Yang kedua, kop 2 kalian, kalau saya memasukkannya wallpaper dan gorden karena perusahaan saya itu di bagian wallpaper gorden. Nah, departemennya itu kalian masukin departemen humas. Nah, untuk alamat kalian masukin nama alamat perusahaan di tempat kalian bekerja. Nah, Jalan Akses UI Depok Kelapa II, Jawa Barat. Selanjutnya penanggung jawab yaitu pemilik dari perusahaan. Kalau ini karena perusahaan saya memasukkan nama saya yaitu Liana William. Selanjutnya nik penanggung jawab. Nik saya lupa lagi. Sebentar. Saya memasukkan nik asal aja dulu ya untuk simbol dari cara tutorial ini. Kemudian nomor surat SPPD depan dan nomor surat tugas depan. Tempat surat Jawa Barat dan kabupaten kota itu Depok. Nah, kemudian kalian memasukkan data masternya. Nah, di sini ada maksud perjalanan dinas. Jadi tujuan maksud kalian dalam perjalanan dinas itu dalam kegiatan apa? Nah, saya seperti di sini ada mengikuti rapat kerja, mengikuti seminar, melakukan survei, peresmian project, mengikuti agent gathering, dan yang terakhir mengikuti pameran. Saya masukin satu lagi yaitu perkenalan produk ya. Oke, tujuan keberangkatannya itu tempat tujuan kalian mau ke mana setelah dalam perjalanan dinas itu. Kalau saya memasukkan nama perusahaan, nama jabatan ada general manager, ada manager, marketing dan staff admin. Untuk pangkat dan bayarannya, maaf ini saya salah. Manager, marketing. Ada supervisor, senior marketing, junior marketing.
berapa ya? Sebentar, coba kita copy. Kita ikutin aja dulu, contohin 199234567. Oke, kita isi. Selanjutnya English Jody. No, kita langsung isi aja langsung. Kemudian ke pangkat golongan. Maaf, ini ada tandanya, langsung buat ini aja ya. Itu kan ada yang tanda panah. Kalian bisa langsung memilih di tanda panah itu. Jika tidak ada, kalian bisa mengklik. Di input data. Nah, ini masukin nomor suratnya, itu jangan lupa ya, itu karena itu sangat penting sekali. Karena jika tidak kalian masukin nomor surat, nanti tidak kelihatan di SPPD dan surat tugasnya. Nomor surat, maaf, ini langsung di bagian checklist itu, tanda panah itu. Produk, masukin nama perusahaan yang bakal dituju. Tanggalnya, maaf, ini mungkin laptop saya yang bermasalah karena gagal. Kita buatin jam yang bisa aja ya. Itu nanti dia ada 1, ada 2, 3 sampai 4, itu bisa kalian strip jika tidak ada. Nah, seperti inilah jika sudah jadi dari surat perjalanan dinasnya. Sangat mudah sekali. Dan kita lihat surat tugasnya. Nah, seperti inilah contohnya jika sudah selesai mengerjakannya. Baiklah, kita langsung lanjut mempresentasikan dari perjalanan dinas ini, yaitu tugas untuk memperkenalkan produk. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Liana Safitri. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan
tugas UAS dari kampus saya, yaitu Universitas Bina Sarana Informatika dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 224D01 grup A, dan kebetulan NIM saya yaitu 22180146. Nah, di sini di cover ini kita bisa lihat dong, saya ingin menerangkan yaitu dari perusahaan Liana Interior, yaitu perusahaan saya sendiri. Nah, motto saya di sini yaitu turn color on your day. Baiklah, lanjut. Nah, ini dia yaitu produk wallpaper dinding pada perusahaan Liana Interior. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan produk usaha yang saya sekarang sedang jalani. Lanjut. Nah, kemudian visi saya yaitu yang pertama membantu mewujudkan hunian rumah yang nyaman dan membahagiakan bagi setiap orang, dan memberikan layanan dalam perencanaan, pembuatan, pemasangan, dan produksi dalam bidang interior. Yang kedua, kemudian saya ingin menjelaskan misi, yaitu yang pertamanya memberikan layanan pembelian dan jasa pemasangan wallpaper dinding agar dapat menjadi sarana yang mampu menjamin kepuasan konsumen dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Yang kedua, selalu memberikan pelayanan terbaik. Dan yang ketiga, melayani sepenuh hati akan keinginan setiap orang terpenuhi. Tujuan di Liana Interior yaitu yang pertama, dapat menjaga kelangsungan usaha dan dapat juga mengembangkannya. Yang kedua, membantu masyarakat agar masyarakat tertarik untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, menyediakan layanan custom dengan harga terbaik. Dan yang keempat, menciptakan loyalitas konsumen kepada Liana Interior. Dan kelima, memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap konsumen. Baiklah, nah teman-teman, jadi dari gambar ini kita bisa membedakan seseorang yang sedang memasang wallpaper dan seseorang yang sedang cat dinding. Nah, wallpaper dinding atau cat dinding ya? Menurut kalian gimana teman-teman? Di ruangan kalian seperti kamar, kalian ingin wallpaper dinding apa cat? Nah, saya sedikit kasih solusi buat kalian. Apakah hendak menggunakan cat tembok konvensional atau wallpaper saja? Nah, cat dinding memang mempunyai banyak varian warna memikat, tapi dinding hanya akan berwarna polos. Berbeda dengan penerapan wallpaper nih teman-teman. Anda bisa menghiasi dinding dengan warna sekaligus, motif yang menawan, sehingga setiap dinding di dalam ruangan bisa tampil berbeda dan memikat. Nah, wallpaper hadir dalam beragam motif yang mampu membuat tampilan dinding di ruangan menjadi lebih hidup. Secara motif, wallpaper jauh lebih unggul dibanding dengan cat. Bahkan, kamu dapat mengaplikasi beragam gambar menarik seperti kartun, kehidupan masyarakat urban, taman, batu bata, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya aspek produk. Wah, dari sini kalian ada gambaran dong aspek produk. Coba kalian perhatikan gambar yang saya tampilkan ini. Sangat indah ya, ada wallpaper dindingnya. Nah, produk ini diproduksi dengan spesifikasi sesuai kebutuhan pelanggan, dan kami melayani dalam bidang pembelian dan jasa seperti menjual bahan wallpaper dinding, pembuatan dan pemasangan wallpaper. Adapun kualitas, produk yang kami hasilkan memiliki keunggulan, berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen. Nah, kegunaan produk sebagai kebutuhan konsumen dalam memenuhi kepuasan tertentu dan berbagai fungsi dan manfaat. Bahan yang kami gunakan untuk kertas dinding sangatlah berkualitas dan ramah lingkungan. Produk ini dapat memuaskan konsumen karena bahannya tidak merusak dinding. Jadi produk yang ditawarkan memiliki motif yang warnanya dan wallpapernya dapat bertahan hingga 5-10 tahun. Nah, ngomong-ngomong daya tahan,
kita lanjut ya. Jadi daya tahan di sini, wallpaper dinding yang dipasang atau dilapisi pada dinding hunian Anda akan dapat bertahan lama. Kenapa? Jadi jika sewaktu-waktu memasangnya secara teliti dan rapi sehingga daya tahan wallpaper dinding bisa mencapai 5 hingga 10 tahun. Nah, berbeda nih teman-teman dengan cat dinding. Anda setidaknya perlu mengecat ulang tiap kali warnanya memudar. Dan warna pada wallpaper dinding tidak akan memudar dalam jangka waktu yang lama. Biasanya cat dinding hanya bertahan 2-3 tahun. Mungkin untuk merek-merek tertentu paling lama hanya 5 tahun. Nah, pemasangan wallpaper. Ngomong-ngomong nih mengenai pemasangan wallpaper. Jadi, wallpaper dinding cenderung lebih cepat dan praktis, tidak memakan waktu yang lama. Bahkan, sehari saja bisa dilakukan jika ingin memasang pada satu kamar. Sedangkan cat tergolong lebih lama karena untuk menutup kecacatan pada dinding. Ya, kalau untuk pemasangan wallpaper sih sangat mudah sekali ya teman-teman. Kenapa? Setelah dipasang langsung indah. Sedangkan kalau cat mungkin harus ada bau yang lumayan tidak enak juga ya. Tidak berbau kalau wallpaper dinding nih teman-teman. Saya butuh jasa pemasangan wallpaper. Nah, kalau kalian yang ingin membeli wallpaper langsung ke Liana Interior. Butuh jasa juga bisa langsung ke Liana Interior nih teman-teman, karena Liana memiliki jasa pemasangan wallpaper dinding. Oke, kita lanjut. 7 keunggulan wallpaper dinding. Apa aja tuh? Nah, ini dia. Yang pertama, menutupi tembok retak. Wallpaper ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menutup kekurangan tersebut. Jika Anda mengaplikasikan cat dinding, keadaan tembok yang retak itu tidak menutup secara sempurna. Namun, jika menggunakan wallpaper akan tertutup secara sempurna. Nah, yang kedua nih ada lebih praktis. Anda hanya tinggal membersihkan seluruh dinding yang ingin diaplikasikan oleh wallpaper. Kemudian tempel wallpaper tersebut. Selain itu, mengaplikasikan wallpaper pun tidak akan mengotori seluruh perabotan yang ada di sekitar dinding. Praktis banget kan? Selanjutnya lebih hemat. Wah, dengar-dengar hemat, pasti semua orang ingin cari yang lebih hemat di kantong. Iya gak sih? Banget kan? Nah, karena Anda dapat melakukannya secara sendiri, namun pastinya dibantu dengan orang lain. Hal ini akan dapat menghemat biaya pengeluaran dan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk hal lainnya. Aduh, kalau pasti saya ingin pasang wallpaper aja nih, lebih enak banget kan? Kemudian mudah diperbaiki. Wah, mudah diperbaiki, dengar-dengar mudah diperbaiki, kayaknya simple banget ya. Kenapa? Ketika Anda mendapati salah satu sisi wallpaper yang rusak, Anda cukup menggantikan sisi yang rusak tersebut dengan wallpaper baru. Namun, tidak semuanya yang harus diganti. Wah. Aduh, kalau saya mah dengar yang kayak gini makin ingin banget nih beli wallpaper langsung, karena praktis banget dan mudah banget cara pemakaiannya. Selanjutnya, lebih menarik. Wah, menarik. Aduh, apalagi nih, wallpaper memiliki motif yang sangat beragam. Untuk itu, kamu dapat bebas memilihnya dibandingkan dengan penggunaan cat tembok. Hal ini dapat membuat rumah Anda lebih terkesan bagus dan menarik. Nah, ini dia, mudah dibersihkan. Beda nih dengan yang lain-lain. Wallpaper ini sangat mudah loh dibersihkan. Jadi, kamu dapat dengan mudah membersihkannya dengan lap, bersih, ataupun menggunakan kemoceng untuk membersihkannya. Kalau saya sih biasanya menggunakan spons cuci piring. Kenapa? Jadi spons cuci piring itu cukup saya taruhkan air sedikit lalu saya lap biar lebih mudah untuk menghilangkannya. Nah, mungkin cara setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, menampilkan kesan mewah. Menampilkan kesan mewah, semua orang pasti ingin rumahnya lebih mewah. Nah, wallpaper ini nggak mesti harus pasang di rumah, di hotel, apartemen, di ruko-ruko pertokoan, di kafe. Nah, pokoknya wallpaper ini bisa di mana aja yang membuat ruangan kalian itu lebih indah. Jadi penggunaan wallpaper akan membuat ruangan terlihat lebih mewah dan menarik. Walaupun ruangan yang diaplikasikan wallpaper tradisional, namun penggunaannya wallpaper ini dapat menimbulkan
kesan yang lebih mewah. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari yang saya bahas hari ini. Nah, selain memperindah dinding, wallpaper juga bisa menutupi kekurangan dinding, semisalnya ada retakan. Pemasangan wallpaper untuk hunianmu juga lebih efisien dan tidak cepat kotor dibandingkan jika kamu menggunakan cat tembok. Nah, jadi tunggu apa lagi? Buruan buat temen-temen yang mau pesan wallpaper dinding, langsung aja di Liana Interior. Jangan kemana-mana. Nah, kalian langsung aja stalking Instagramnya Liana Interior ataupun langsung menghubungi via WhatsApp. Jadi buat teman-teman, terima kasih untuk hari ini udah mau nih dengerin presentasi dari Liana Savitri. Mudah-mudahan kali ini yang Liana presentasikan bisa bermanfaat buat kalian yang ingin memasang wallpaper dinding atau cat. Jadi untuk Liana akhir pertemuan kita hari ini, Liana ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Liana akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.